Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Untuk teman-teman, mudah-mudahan di video saya selalu memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Oke, saya mau melanjutkan untuk proses pengerjaan bahan bonsai waru Taiwan. Bahan ini kira-kira kurang lebih sekitar 3-4 bulan yang lalu saya lakukan proses pembesaran batang dengan teknik pecah batang tahap pertama. Sedikit mengulas untuk bahan ini sebelum saya nanti kerjakan, ada jauh di sebelah sana ya. Itu untuk bahannya. Bahan ini saya budidaya dari turun cangkok dengan pemilihan setel cabang-cabang yang alhamdulillah saya pemilihan di bahan indukan. Saya memilih paling ujung yang lurus, jadi setel cabangnya sudah saya pilih sebelumnya. Bahan ini saya budidaya cangkok, kemudian setelah panen saya tanam di polybag. Setelah tumbuh subur di polybag, saya pindah ke lahan ground. Tanpa saya lakukan pecah batang, saya urai begitu saja ditanam di lahan ground, saya kasih tataan. Setelah tumbuh subur, saya lakukan tahap awal pecah batang. Nah, ini dia untuk proses awal pecah batang. Kira-kira teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa bulan dari nyampe sekarang. Dan kemarin sore sempat saya cek pecah batang tahap awal sudah mulai menutup. Kali ini saya mau langsung melakukan proses pengerjaan nanti seperti apa. Mungkin metode proses pembesaran batang untuk bahan bonsai waru atau ID bahan bonsai yang lainnya banyak sekali ya, teknik-teknik kita belajar dari media sosial, entah itu dari YouTube atau Facebook, atau sharing-sharing ke teman-teman yang lebih senior. Oke, saya langsung mau mencoba mengerjakan nanti seperti apa. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi untuk teman-teman.
terlihat ya, sudah saya lakukan untuk proses pecah batang tahap kedua. Ada 3 bagian yang saya pecah, terlihat di sebelah sini, yang satunya di sini, dan yang satunya lagi di belakang. Nanti kita cek dari bahan ini dari belakangnya. Ini saya lakukan pecah dengan treatment pecahnya tidak terlalu tinggi, lebih rendah dari pecah batang tahap awal, dimana saya nanti pengen bahan ini ngepen ya. Kalau untuk pecah tahap awal memang sengaja saya bikin tinggi ya di sini. Nah, terus tahap kedua saya lakukan pecah batangnya sedikit rendah daripada pecahan pertama. Kenapa saya lakukan pecahan tahap awal di sini tinggi? Pengen batang ini besar, membengkak nyampe di atas. Nah, kalau untuk pecahan tahap kedua saya rendah, pengen nanti depannya pembengkakan dari separuh pecah tahap awal, jadi membengkak di bawah. Nanti saya berharap di sini bisa ngepen, rencana ya, tapi kita tidak tahu, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau mungkin di sini pangkal batang bawahnya pembengkakannya kurang besar, nanti kita bisa bikin pelukaan yang ringan ya. Dari separuh tinggi pecahan pertama kita kasih luka. Dan di sini saya juga memberi sedikit alur, tidak saya pecah, sedikit saja, tingginya sama. Kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana ya. Ini nampak dari sebelah sini ya. Nah, ini yang saya pecah juga. Terus di sini saya pembuatan alur ini kenapa tidak saya pecah? Kita geser ke sebelah kanan sedikit ya untuk saya ambil gambarnya. Nah, ini dia yang saya ambil pengerjaannya dengan pembuatan alur saja, tidak saya pecah. Kenapa? Karena di sini saya untuk ke depan ini cabang pertama ya. Jadi pengen nanti di sini membengkak, jadi tidak saya pecah. Dan nanti untuk masalah akar mungkin ini banyak sekali yang tidak saya kurangi. Kenapa? Biar cepat untuk mensuplai pengerjaan bawah. Nanti untuk akar mengikuti cabang-cabang di atas, untuk seleksi atau pengurangannya mungkin belakang akan lebih maksimal ya. Jadi semua akar ini bisa biarkan begitu saja dulu untuk membangun nanti proses pengerjaan batang utama. Oke teman-teman, cukup sekian dulu sedikit sentuhan ringan setelah beberapa bulan yang lalu saya lakukan pengerjaan pecah batang tahap awal. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai waru Taiwan ini, proses membuat bahan atau bonsai dari nol, dari budidaya turun cangkok. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.